Mas Agung, ini kita udah sampai di arealnya pabrik gula Popoh ya. Nah, Mas Agung, dulu emplacement pabrik gula Popoh itu di mana? Yang untuk lori ya? Untuk lori? Yang untuk lori, kalau kita dari foto-foto dan data-data yang saya miliki, itu mulai dari Puskesmas Wonoayu. Oke. Kemudian SMP Dharma Wanita 17. Ya, di sampingnya ini ya. Sampingnya ini Koramil. Koramil tuh sampingnya SLB. SMP ya. Kemudian yang Polsek Wonoayu Ya. itu emplacement dari pabrik gula Popoh. Emplacement untuk lori ya, bongkar muat di situ ya. Bongkar muatnya. Bangunan utamanya berada di belakang bangunan ini yang sekarang sudah menjadi sawah ya, lahan tebu. Oke, siap Mas Agung. Berarti yang sisi yang bersisian langsung dengan jalan ini merupakan emplacement Ya, untuk lori ya. Lori. Terus langsung dikirimkan ke stasiun Boharan tuh langsung dia mengarah ke barat lalu menyerong ke utara seperti itu. Ya. Oke, siap Mas Agung, kita langsung kita tilia ya atau lihat ke belakang puskesmas ini ya. Iya. Oke. Nah, ini tadi kita kan ada di depan puskesmas ya. Sekarang saya ingin masuk ke bekas dari areal atau kawasan utama berdirinya Swiker Fabrik Popoh di Kecamatan Wonoayu. Dan tadi setelah saya masuk ke jalan ini, depan ini ya, saya cukup fokus ke sini tuh awalnya ini kan rel lori ya. Ini kalau kita lihat di literatur yang ada menceritakan tentang pabrik gula Popoh atau Watu Tulis, mereka itu pakai tipe R12. Nah, ini salah satunya yang ini nih. Kita lihat kayak gini nih, koprelnya ini masih kelihatan di sini. Mas Agung, ini pabrik gula Popoh apa bagaimana Mas Agung? Kalau cerita dari saksi mata yang sudah ada di sini dari tahun 1957, bahwa rel sama bantalan rel yang ada di sebelah sebelah timur Puskesmas Wonoayu ini dulunya berasal dari pabrik gula Watu Tulis. Jadi ini dulu kan jalannya memang becek dan nggak bisa dilewati oleh kendaraan. Oke, kayak truk itu ya, dimasukin truk. Nah, di sini akhirnya untuk memperkuat struktur tanah dikasih kayak rel sama bantalan dan juga bangunan. Dulu ada bangunan yang tersisa di sebelah timurnya Puskesmas yang menjadi kebun tebu itu. Ada rumah yang difungsikan sebagai tempat pupuk dari PG Watu Tulis. Oke, buat gudang ya? Gudangnya, karena truk nggak bisa masuk. Akhirnya pengangkutan pupuknya itu dengan menggunakan gerbong yang didorong oleh manusia. Lori dorong ya? Lori dorong. Oke, siap. Tapi katanya informasinya gerbong kayak gerbong tertutup. Oke, gerbong siap. tertutup khusus pupuk didorong dari area belakang ini ke jalan raya situ. Untuk kemudian dioper ke truk. Ya. Oke, siap. Jadi ini asalnya dari pabrik gula Watu Tulis yang difungsikan sebagai pengangkutan pupuk ya Mas ya? Transportasi. Nah, itu yang kayu-kayu di sebelah itu bekas bantalannya ya, sudah dibongkar karena tidak dipakai lagi. Oke, Mas Agung, kita ke sana. Ke sana ya, areal pabrik gula Popoh ya. Oke, monggo. Ini ditemenin Mas Agung nih. Mas Agung kan kelahiran Wonoayu asli dan udah konsen lama nih, pertama kali cikal bakalnya beliau ini belajar pabrik gula ya, awalnya dari pabrik gula Popoh ya Mas? Iya, dari pabrik gula Popoh. Sayang, ini kan bangunan Puskesmas Wonoayu. Sebelah sini udah menjadi kebun tebu. Oh, areal utamanya nih ya, kawasan utamanya pabrik bangunan berdiri. Yang ini yang sebelah timurnya Puskesmas Wonoayu. Itu dulu adalah kompleks perumahan pabrik gula Popoh. Kompleks perumahan? Iya, kompleks perumahan pejabat-pejabat pabrik gula Popoh. Itu ada sisa bekas bangunan kota. Oke. Ukuran 3x3. Yang masih tersisa di tengah sawah itu adalah bekas dari bagian dari kantor administrasi pabrik gula Popoh. Kemudian di sebelah timurnya itu rumah dinas administrator pabrik gula Popoh. Rumah administrator pabrik gula Popoh. Ini masih ada Mas? Sekarang udah menjadi kebun juga. Terus kemudian kalau nggak salah di timurnya itu ada juga rumah-rumah dinas yang difungsikan untuk karyawan Belanda yang menjadi karyawan PG Popoh pertama kali. Jadi ada rumah sementara karyawan dari Belanda yang kerja di pabrik gula Popoh sebelum dibangunkan rumah dinas. Oh, rumah dinas sementara ya? Sementara. Untuk pegawai golongan kulit putih? Iya. Oke. Nah, ini bisa terlihat jelas ya, ada bekas bangunan kota.
itu menjadi kantor administrasi pabrik gula Popo. Kemudian di sampingnya sini itu ada pabrik gula, bangunan utamanya pabrik gula Popo itu mulai dari sini ke arah ke barat. Oh, memanjang horizontal ke barat. Memanjang horizontal ke barat. Oh. Ya, ini kan yang di Puskesmas ini kan emplasement ya. Emplasement lori. Dan di sini tuh bangunan utama pabrik gula Popo. Hah? Dari saksi mata yang saya tanya sudah tinggal di sini sejak 1957. Ya. Di tengah-tengah sawah ini itu ada bekas fondasi. Bekas fondasi yang tidak bisa dihancurkan. Dari foto-foto di buku The Swicker Fabriken waktu tulis Popo Inbuilt, terlihat bahwa daerah sini itu adalah stasiun Gilingan. Stasiun Gilingan. Itu karena ada cor-coran yang untuk fondasi landasannya ya, ini. Fondasi alat yang tidak bisa dihancurkan. Kalau kita mau lihat yang bisa kita akses agak ke arah barat sana. Di belakangnya Polsek Wonoayu. Oke. Mas Agung, mungkin sambil jalan Mas Agung bisa ceritain ulang Mas, pabrik gula Popoh itu didirikan tahun berapa? Pabrik gula Popoh didirikan pada tanggal 13 Mei 1874 oleh Gunther von Butzing-Slawen. Gunther von Butzing-Slawen itu juga terkenal sebagai anggota Palang Merah Internasional di Perang Aceh. Ya. Dan dia pernah mendapatkan penghargaan sebagai penghargaan di bidang Palang Merah ya. Kemudian karena jasa-jasanya Gunther von Butzing-Slawen itu dibuatkan kayak tugu monumen prasasti ya. Monumen di daerah alun-alun Condong Surabaya. Oke, dekatnya Jalan Gemblongan itu ya, iya. PLN. Iya, tapi itu sudah hancur lama. Terus kemudian Gunther von Butzing-Slawen itu juga memiliki 5 pabrik gula. Di Probolinggo itu ada pabrik gula Bagu sama Jabung. Kemudian di Mojokerto itu ada pabrik gula Perning. Di Kediri ada pabrik gula Pesantren. Kemudian di Pemalang itu ada di pabrik gula Banjardawa. Yang 5 pabrik gula ini kemudian bergabung menjadi satu dan menjadi perusahaan Javas Kultur Maskapai. Nah, kemarin ada juga teman-teman yang menceritakan bahwa bekas lokomotif di pabrik gula Pesantren baru itu ada pernah dipakai di pabrik gula Perning. Enggak, kebalik lah Mas. Yang dari Perning ke Pesantren. Yang Perning ke dari Perning ke Pesantren. Nah, itu menunjukkan bahwa mereka itu satu manajemen. Siap. Ada tambah lagi informasi bahwa Gunther von Butzing-Slawen itu juga pernah membeli pabrik gula Bagong sama pabrik gula Ngagel di Surabaya. Mas Agung, sebentar. Bagong dan Ngagel itu ada di Surabaya. Tapi kemudian sudah tidak ada kan? Sudah tidak ada. Lalu kalau pabrik gula Ngagel itu di sekitaran kawasan Hotel Novotel ya. Novotel. Kalau yang Bagong? Yang Bagong itu di Jalan Irian Barat. Berarti memang beliau itu memang fokusnya memang di industri gula Mas ya? Ya, industri gula. Terus kemudian dia juga pernah menjadi pemilik ini mesin fabrik De Bromo. Perusahaan produksi seperti Berat ya, Envi Berat. Mesin fabrik ya? Iya. Nah, kemudian itu hanya bertahan sekitar 6 tahun. Ya. Kemudian mengalami masalah keuangan. Dan akhirnya dibeli oleh keluarga besar Johann Dick August Lott, pendiri pabrik gula Watu Tulis di tahun 1839. Nah, yang beli itu anaknya, namanya Andries Frederik Adrian Lott atau AFA Lott, dikenal sebagai AFA Lott, yang makamnya ada di Peneleh. Baik Johann Dick August Lott maupun di Andries Frederik Adrian Lott. Makamnya jadi satu liang itu Mas jadi ya? Satu liang, ya. Siap Mas Agung. Kita lanjut lagi Mas Agung. Jadi teman-teman bisa lihat ya, sekarang sudah menjadi area ladang tebu, sudah kosong ya. Jadi bayangannya dulu itu ya sebagaimana teman-teman bisa bayangkan ya, pabrik gula itu seperti apa bangunannya, yaitu dulu berdiri di areal ini, pabrik gula Popoh. Nah, namun sekarang ya sudah tidak bisa lagi dilihat ya bangunannya, konstruksinya, karena memang hanya sedikit menyisakan bekas-bekasnya di belakang Puskesmas Kecamatan Wonoayu. Nah, ini saya akan coba lihat bagaimana nih bekas-bekasnya di pabrik gula Popoh ya. Setelah sini saya dianterin Mas Agung. Mas Agung udah berapa lama Mas
coba apa namanya ini ngulik-ngulik tentang pabrik gula Popo. Sejak tahun berapa? Tahun 2019 akhir. 2019 akhir. Nah, ini ada bekas-bekas rel juga. Oh iya. Ini relnya itu dari apa namanya? Pabrik gula Watu Tulis. Pabrik gula Watu Tulis ya? Iya. Untuk iya. membantu jalannya kalau kendaraan masuk ke sini. Ini? Iya. Oh. Ini bekas relnya pabrik gula Watu Tulis. Oh iya. Nih teman-teman ya, ini jadi ada relnya nih, ada tapaknya, ada kopnya. Ya. Nah ini, ini masih tersisa tuh yang masih kelihatan. Nah ini bekas bata-bata bangunan Yang sudah runtuh ya? ya, yang sudah runtuh bekas apa namanya pabrik gula Popo. Ini nih, jadi cuma ini doang nih. Sayang banget ya. Ini salah satu pabrik gula yang pernah ada di Sidoarjo, namun sekarang juga ya sudah tidak lagi eksis. Berikut juga dengan bangunan utamanya yang teman-teman bisa lihat di areal lapang seperti ini. Dulu pernah berdiri pabrik gula bernama Swiker Fabrik Popo. Oke, saya bakal lanjut lagi. Ada lagi Mas Agung? Ada artefak juga? Ini cocoran, bekas cocoran ini. Oh. Itu ada apa namanya? Fondasi. Fondasi yang masih tersisa di pabrik gula Popo. Ini kira-kira bekas apa Mas Agung itu? Kalau melihat panjangnya ada kemungkinan ini tuh juga bagian dari stasiun Budiman. Iya. Fondasi lama ini. Jadi seperti ini ya, teman-teman. Fondasi lama di tengah-tengah kebun sekarang. Dulu. Tadi yang depan itu yang plasman ya Mas ya, yang plasman lori ya di sini ya, sekitar sini ya. Itu kan polsek ya. Iya polsek. Nah, ya. Kemudian ini bangunan utama. Uh-uh. Dugaan saya itu bekas cerobongnya itu di sini. Di dekat sini. Iya. Dekat yang plasmen ya, di daerah Iya. sini ya. Karena di sana ada rumah dinas, ada foto apa namanya? Pertama dari foto rumah dinas sebelah makam. Itu kalau difoto dari buku The Swiker Fabriken Watu Tulis and Popo Inbuilt itu kelihatan cerobongnya. Nah kemudian dari foto pabrik gula Popo dari sisi barat, Ya. apa namanya, cerobongnya itu diantara di sebelah selatannya bangunan utama. Dugaan saya itu di sana. Di depan ini ya, kurang lebih 10 meter atau 15 meter di depan itu. Mungkin 30-an meter. 30 meter ya. Iya. Udah nggak ada bekasnya sama sekali Mas Agung. Kayaknya susah untuk menjaga pesanan. Kayaknya ya. Udah nggak ini lagi ya. Iya. Udah. Di apa namanya, di tengah-tengah kebun tebu ini, itu juga ada fondasi gini yang sama. Informasi dari saksi mata. Oh. Mungkin kita nggak bisa ngelihat karena apa namanya? Udah ini ya, agak apa namanya ini rimbun kayak gini ya. Rimbun. Oke. Jadi ya beginilah pabrik gula Popo ya, cukup tragis di masa kini bekasnya. Itu ini Mas ya, apa namanya? Sorry, itu dihancurinnya sejak zaman Jepang apa gimana Mas? Sejak zaman Jepang. Iya. Tahun 1900 antara 42 sampai 44. Oke, itu jadi kan peralatannya itu semua dipreteli. Lalu bangunan utama itu memang mereka hancurkan Iya, atau memang dihancurkan. dirobohkan langsung oleh Iya, mereka. sama Jepang. Sama Jepang. Oke, kenapa Mas alasannya? Alasannya? Yang pertama adalah Jepang butuh bahan baku untuk membuat senjata. Oke. Sehingga peralatan pabrik gula Popo ini kemudian diambil Jepang dan Dilebur. Jadi senjata. Jadi senjata itu di pabrik gula Seruni. Jadi yang ini apa alat-alatnya, materialnya yang dari baja atau besi ya? Dari yang baja atau besi. Lalu Dan Mas? itu dibuat senjata di pabrik gula Seruni. Terus yang kedua, pada saat sorry saya agak lupa. Nggak apa-apa, santai Mas. Dihancurkan oleh Jepang karena
khawatir karena pabrik-pabrik yang sudah tidak berfungsi Iya. itu dibuat markas oleh markas pemberontak. Oh, pemberontak ini dalam arti Indonesia ya pada itu. Pejuang. Pada saat itu menurut mereka itu Belanda. Sorry, pada saat itu menurut mereka pemberontaknya adalah Belanda. Oh, oke. Jadi bukan orang Indonesia Mas ya pada itu ya. Bukan. Takutnya diambil alih karena memang pabrik gula itu merupakan salah satu objek vital pada saat itu. Iya, objek vital. Objek vital. Itu sebenarnya kalau di KITLV sebagian besar rumah dinas yang ada di KITLV itu Ya. memang tidak menyebutkan secara Spesifik. detail, secara spesifik bahwa itu adalah pabrik gula Popo. Hanya ditulisi pabrik gula di Jawa. Oke. Tapi dari buku The Suiker Fabriken Watu Tulis and Popo Inbuilt itu menunjukkan bahwa bangunan-bangunan atau rumah dinas yang sebagian besar di KITLV itu ada di pabrik gula Popo. Oke, salah satu contoh aja Mas, satu foto dah yang kira-kira Satu Mas Agung bisa foto deteksi itu. Ini kalau yang rumah dinas kepala mesin, kepala teknik atau kepala mesin, chief engineer itu kan sudah ada. Oke, sekarang jadi apa Mas? Sorry. Dinas Pedanka Sidoarjo cabang Wonoayu. Oke. Terus ada satu lagi rumah dinas yang di sebelahnya makam, sebelum makam itu ada rumah dinas yang menjadi rumah dinas dari manajer gudang. Di KITLV itu disebutkan rumah dinas Suiker Fabrik of Java, hanya di Jawa. Padahal kenyataannya itu adalah pabrik gula Popo. Oke, itu secara detail dan spesifiknya Mas ya. Iya. Oke, nanti kita bisa tengok ya Mas ya ke Ya, rumah kita dinas coba ya. untuk tengok ke rumah dinas. Rumah dinas yang masih tersisa ya. Iya. Karena bangunan utamanya sedih banget nih Mas ngelihatnya. Sekarang saya cukup bayangin karena saya sering diajak Mas Agung lihat pabrik gula ya, keliling-keliling pabrik gula, saya jadi bayangin nih bahwa di sini dulu ada stasiun gilingan, lalu macam-macam lah, gudang-gudang segala macam itu pernah berdiri di sini tapi sudah hilang. Nanti di video ini kita tampilkan foto-foto kayak konveyor, kemudian stasiun gilingan dan beberapa peralatan pabrik gula Popo. Ada secara spesifik bahwa itu adalah pabrik gula Popo. Nanti kita tampilkan ya. Dokumentasi di tahun 1920-an ya Mas ya? 1925. Rilisnya itu ya? Rilisnya, ya. Oke, siap. Oke, Mas Agung, kita mau kemana lagi? Kita cuma mau tengok rumah dinas apa masih ada lagi di sini yang bakal kita eksplor? Ya, areanya nggak memungkinkan untuk belusuan karena memang sudah menjadi sawah. Iya, tanahnya terlalu gembur Mas. Iya. Gimana Mas? Enaknya nih kita balik ke depan lihat rumah dinas atau bagaimana? Oke, kita balik aja. Oke. Siap. Jadi saya mau Mas Agung mau ke ke depan ya, ke jalan raya lagi ya untuk melihat beberapa rumah dinas yang masih tersisa ya, tadi yang disebutin nama Mas Agung ya. Sekali lagi yang di depan video ini ya, teman-teman bisa lihat bahwa ini dulu area emplacement dari pabrik gula Popoh yang pada saat itu pengiriman gulanya itu dilakukan menuju ke stasiun Boharan, lalu dari stasiun Boharan itu dilarikan lagi atau dibawa oleh Staatssporwegen atau SS, perusahaan kereta api itu menuju ke Surabaya lalu diekspor menuju ke benua Eropa. Ya, jadi mungkin saya akan ulangi lagi ya, pabrik gula Popoh itu merupakan satu dari dua pabrik gula yang mempunyai lokomotif diesel ya, yang mengoperasikan lokomotif diesel itu. Salah satunya juga Watu Tulis. Popoh itu punya dua lokomotif diesel buatan Ornstein Koppel yang dibuat pada tahun 1921 ya, menurut laporan perusahaan pada saat itu. Nah, itu berkekuatan atau berdaya kuda itu sekitar 50 horsepower atau 50 PK ya. PK itu dalam bahasa Belanda berarti paardenkracht atau daya kuda. Ya, jadi kita akan menuju ke depan. Nah, itu yang merupakan salah satu konstruksi bangunan yang masih berdiri. Ya, ini sejak pabrik gula Popoh itu sudah berhenti giling di tahun 1934 ya, yang disampaikan Mas Agung. Namun ya arealnya walaupun sudah tidak jadi pabrik lagi, namun sekarang tetap menjadi berhubungan dengan gula karena menjadi sekarang ladang tebu. Oke, kita akan lanjut ke depan sana untuk melihat rumah dinas pabrik gula Popoh.
Mas Agung, ada tambah lagi nggak? Ini kan pabrik gula kan punya fasilitas-fasilitas hiburan ya, Iya. untuk pegawai. Nah, itu mungkin kayak ada lapangan apa, kayak main basket, kayak main apa gitu, nggak ada, Mas? Kalau di sini dulu di belakang sana kan ada kantor administrasi pabrik gula Popo, kemudian rumah dinas administratur, kemudian ada banyak rumah dinas di sini. Ya. Di depan sini itu ada kayak lapangan tenis ya. Ya. Terus di ujung sana itu di tengah-tengah sawah ini itu ada kayak ada bundaran yang menuju ke kompleks perumahan pejabat-pejabat pabrik gula Popo. Mas Agung, di pabrik gula itu kan biasanya ada tempat kayak dansa-dansa ya, atau society itu ada? Di pabrik gula Wonoayu itu ada society. Lokasinya udah nggak sekarang udah bangunan sudah nggak ada. Itu lokasinya di sebelah timur deket dam Jimbaran Wetan itu. Tapi foto lawasnya ada? Foto lawasnya ada, nanti kita tampilkan. Oke, siap. Cuman lokasinya tidak tahu di sebelah mana. Persisnya di mana sekarang? Karena memang sudah tidak ada juga ya bangunannya. Oke, kita lanjut lagi nih. Nge-explore-nya banyak ini ya, banyak narasinya yang ceritain Mas Agung itu. Tentu kalau saya bayang-bayangin juga dibandingkan dengan kondisinya di tahun 2023 itu ya ini cukup miris juga dan prihatin ya, seperti yang saya sudah bilang di awal ke teman-teman di video ini, bahwa ya itu areal pabrik gula itu kan demikian luasnya, sehingga ketika saya sampai sini dan saya tidak bisa menemukan apa-apa lagi yang sekiranya itu cukup familiar dengan pabrik gula yang saya lihat, jadinya ya cukup prihatin melihatnya. Mas, ini kan pabrik gula Popo sudah tidak operasi lagi ya sekarang ya? Ya. Nah, itu sekarang asetnya dipegang siapa? Asetnya dipegang PT PN 10, itu ada tulisan Pelang aset ya di situ ya? Oh iya, itu ada PT PN 10. PT PN 10 berarti satu grup sama Watu Tulis tetap ya? Sekarang ya? Tetap satu grup sama Watu Tulis. Oke, Mas, ini kita mau ke arah mana? Ke kiri atau ke kanan? Ke kiri. Ke kiri, berarti ke rumah dinas. Rumah dinas pabrik gula Popo ya? Oh Mas, jangan di depan aja. Aku nggak ngerti jalan. Oke, ini saya tetap masih dipandu Mas Agung ya. Mas Agung ini cukup antusias nih, nunjukin ke saya atau ngajakin jalan-jalan saya di Wonoayu ya, tempat dimana pabrik gula Popo itu tanah kelahirannya Mas Agung. Ini pernah berdiri pabrik gula. Jadinya ya saya nggak susah amat lah untuk cari narasumber, karena narasumbernya teman-teman saya sendiri. Ya seperti salah satunya nih Mas Agung ini. Yang ke depan sana itu jalannya kalau dilurusin terus itu sampai ke Krian mengarah ke barat. Nah, sedangkan ini kalau di arah ke sana itu, nah itu ke arah ke kota alun-alun Sidoarjo. Ini yang di kiri teman-teman ini emplasement ya, emplasement lori pabrik gula Popo. Saya ulang-ulang terus biar teman-teman nggak lupa. Dan langsung bersebelahan juga dengan jalan raya. Ya, jadi kalau kalau jalan raya apabila ini masih ada pabrik gulanya dan masih beroperasi, mungkin dari jalan raya sini kita bisa melihat aktivitas langsir atau pengiriman tebu yang dilakukan di pabrik gula Popo. Oke, Mas Agung, ini rumah dinas juga? Iya, yang sebelah itu ada bekas rumah dinas pabrik gula Popo. Oke, jadi ini teman-teman, ini bekas rumah dinas ya. Ini kita nggak bisa ke dalam karena aksesnya terbatas. Mas Agung, itu dulu bekas rumah dinas ditempati siapa, Mas? Saya agak lupa ini bekas rumah dinas. Kemungkinan itu asisten manajer gudang. Saya manajer gudang, tapi ada foto lamanya? Ada fotonya apa ya? Nanti kita tampilin aja Mas Agung, biar lebih jelas penjelasannya gimana. Iya. Soalnya eman-eman Mas Agung lihat pabrik gula, wes resi. Ini juga rumah tua nih Mas Agung ya? Iya. Ini rumah dinas juga ini? Rumah dinas chief engineer atau kepala Chief Engineer. Oke. Ini kita nyebrang aja Mas Agung ya? Iya, enggak apa-apa. Oke, jadi itu salah satu rumah dinas juga yang tersisa ya. Ini tadi yang di sebelah situ tuh. Nah, sebelah situ. Nah, di seberangnya juga ada
bekas rumah dinas pabrik gula Popo. Ini jadi apa, Mas? Apa? Sekarang jadi apa ini? Sekarang jadi Dinas Medanka Kabupaten Sidoarjo cabang Wonoayu. Cabang Wonoayu. Di sebelah baratnya kantor Kecamatan Wonoayu. Sebelah barat Kecamatan Wonoayu. Ayo Mas, kita nyebrang yuk. Dulu bisa. Nah, jadi begini ya penampakan jelasnya. Ini dari sudut ini Mas ya, foto lamanya ada ya dari sudut ini ya? Ada. Nah ini, dimana apa namanya ini, akses utamanya ke luar. Keluarnya itu ada di ini ya, mengarah ke sisi barat daya. Ini kira-kira perumahan kayak gini itu dibangunnya tahun berapa sih Mas? Dibangunnya sama seperti waktu tulis sekitar 1910-an. 1910-an? Iya. Oh, lah terus perumahan lamanya kan pabrik gula Popo kan ini ya, apa sudah berdiri di tahun 1800-an tadi kan seperti Mas Agung bilang ya. Nah itu di mana Mas perumahan-perumahan awalnya? Sama di situ, cuman ini baru dibangun mungkin di apa namanya rumahnya lain. Dirombak ya? Dirombak. Hah? Jadi bangunan ini. Oh, dimodernisasi ya sesuai dengan eranya pada saat itu. Waduh, ini masih ini sih Mas, masih apa namanya? Masih bagus banget ini ya, masih asli ya. Iya. Ini kayaknya kalau saya baca-baca di internet atau kalau nggak tulisan-tulisan apa orang-orang di blog yang apa namanya berbicara atau menulis tentang pabrik gula di Sidoarjo Mas ya. Ini kayaknya jadi salah satu bangunan yang Icon, ini nih. Ya, ikonnya. Yang paling banyak inilah dimunculkan ketika orang itu menulis tentang pabrik gula Popo ya, salah satunya ini. Karena source referensinya pabrik gula Popo itu paling lengkap, tapi sayangnya tidak ditulisi pabrik gula Popo. Sayangnya tidak ditulisi. Hanya ini aja Mas ya. Sekilas saya di Jawa. Oke, Mas ada lagi nggak selain ini? Ini depan itu adalah rumah dinas. Oh. Nah, kalau ada fotonya dari sisi samping, Itu kita ada foto ke sana, itu ada cerobongnya. Makanya cerobongnya tadi di dekat sana. Oh, rumah ini. Oh, foto rumah ini yang di belakangnya itu backgroundnya ada pabrik gula Popo. pabrik gula Popo. Oke. Ini rumah dinas dari apa namanya? Rumah dinas dari manajer gudang. Manajer gudang. Manajer Manajer gudang bahasa Belanda apa? Magazin, chief magazin. Sorry saya agak lupa, nanti ada di deskripsinya. Itu kalau diartikan apa namanya manajer gudang. Manajer gudang. Oke. Kita akan coba mendekat itu seperti yang teman-teman nih. Saya mau lihatin ke teman-teman itu jadi kantor Pepabri anak cabang Wonoayu. Oke, saya Mas. Gimana Mas? Jadi fotonya diambil dari sebelah sini Mas ya? Agak sini. Oh, agak-agak jauh lah ya, tapi sudutnya dari sini ya. Iya, terus di atas sana itu ada cerobong asap dari pabrik Gula gula Popo. Nah, ini rumah dinas dari Manajer gudang. Manajer gudang. Pabrik gula Popo. Manajer gudang. Ini yang tersisa. Berarti rumah dinas yang tersisa itu cuma ada 1, 2, 3. 3 aja. 3 aja. Waduh, padahal kalau dilihat-lihat pabrik gula tuh kan rumah dinasnya banyak Mas ya? Banyak. Seperti yang apalagi foto-fotonya pabrik gula Popo banyak. Banyak kan ya. Tapi sekarang nggak. Oh iya, Mas ini kan tempat yang seperti ini ya, rumah seperti ini kan besar dan kelihatannya oke lah Mas ya. Nah ini kan ditempati oleh golongan kulit putih ya. Nah sementara golongan pribuminya yang seperti pekerja di ladang, yang pekerja tebangan, nah itu di mana Mas? Ada di sebelah selatan sungai. Nah itu bangunannya seperti apa? Apakah masih ada atau bagaimana? Udah nggak ada. Sudah apa nama belakangnya tempat warung ngopi ke arah barat itu sudah apa nama sudah ditumbuhi sama pohon jati kalau nggak salah. Bangunannya permanen. Bangunannya permanen. Bangunannya permanen, tapi mungkin lebih sederhana ya hasilnya daripada yang kita lihat ini ya untuk golongan kulit putih. Nanti bisa saya tampilkan kok foto apa namanya? Foto lamanya ya. Foto lamanya rumah dinas yang ditempati oleh inlander atau pribumi. Oke, Mas Agung masih ada lagi yang mau ditambahin tentang pabrik gula Popo atau mungkin ada lagi jejaknya yang bisa kita lihat? Sudah nggak ada. Sudah nggak ada lagi ya, kayaknya. Karena kita sudah explore mulai dari apa namanya di belakang kawasan utama. Kawasan utama, terus kemudian beberapa rumah dinas. Nah, oke, siap. Oke, teman-teman, jadi saya sudahin dulu ya perjalanan saya atau belusukan saya kali ini di pabrik gula Popo, salah satu pabrik gula yang pernah eksis di Kabupaten Sidoarjo. Dari berapa Mas? Dulu ada berapa pabrik gula di Sidoarjo? 15. Totalnya 15 ya? Totalnya 15, tapi sekarang yang aktif hanya ada
dua, yaitu pabrik gula Candi dan Krembo. Nah, salah satunya yang sudah tidak lagi eksis dan sudah hilang yaitu pabrik gula Popoh. Dan yang sudah seperti yang dijelaskan Mas Agung ya, secara panjang lebar, detail dan mantap surantap tadi ya. Berikut juga beliau juga nganterin saya ke beberapa bekas-bekas yang ada pabrik gula yang ada di pabrik gula Popoh di Kecamatan Wonoayu ini. Ya, sisanya hanya seperti yang kita sudah lihat di video ini. Oke, buat teman-teman, terima kasih telah nonton video ini. Untuk kesalahan kata, kekurangan, dan lain-lainnya tolong dimaklumi dan dimaafkan. Mas Agung? Oke, terima kasih. Mantap. Oke, nama ini sinten Pak? Pak Sujiati. Sudah tinggal di sini berapa lama nggih? Mulai 57. 1957 nggih. Nah, itu Pak, kan ada sisa-sisa bekas rel yang ada di apa namanya yang di sana, di belakangnya Polsek sama sebelah timurnya apa namanya Puskesmas Wonoayu, kan itu ada warung kecil. Ya. Belakangnya itu kan ada sampingnya warung itu ada apa namanya bekas bantalan rel sama rel itu dari mana nggih Pak? Itu bantalan rel itu darurat dipasang dari PG Watu Tulis. Gunanya untuk lewat, dulu itu ada gerbong. Jadi dibuat untuk muat pupuk dari treknya dulu kan tidak masuk parkir di depan. Jadi masuknya Pakai gerbong. Jadi gerbongnya itu ditarik pakai apa Pak? Didorong Pakai manusia. ya. Nah, berarti itu kan ada gudang pupuk ya. Ya. Bangunannya itu di sebelah mana nggih Pak? Di agak masuk ke dalam, dari warung itu agak masuk ke selatan. Warung berarti yang kebun-kebun tebu itu Pak ya? Ya, di kebun tebu. Oh, dulu itu masih ada bangunan? Ada. Jadi Itu dibangun bangunan dari apa namanya, kelihatannya bangunan zaman Belanda atau bangunan baru ya Pak? Itu peninggalan Belanda. Oh, peninggalan Belanda ya? Peninggalan Belanda. Oh, oke. Iya. Terus apa namanya itu sampai tahun berapa sih Pak? Yang dibuat darurat. Nggih. Kira-kira barusan ini, kira-kira 2000 berapa gitu. Masih dipakai. Terus setelah itu nggak dipakai? Nggak dipakai. Masih ada gerbongnya sih? Gerbongnya Dulu. sudah sama diangkut, sudah dikembalikan di PG Watu Tulis. Oh, jadi dulunya itu ada bangunan yang digunakan sebagai pupuk ya di Ya, kebun-kebun gudang, tebu gudang Watu pupuk, Tulis, ya. gudang pupuk. Terus kemudian diangkut pakai gerbong dan sekarang gerbongnya ada di Watu Tulis. Juga diangkut. Gerbongnya juga peninggalan PG. Gerbongnya peninggalan PG atau beli baru Pak dulunya? Peninggalan PG. PG. Dia gerbongnya ya gerbong lama itu loh, gerbong tertutup. Oh, Rapat itu loh. gerbong pupuk itu Pak ya? Iya. J. Oke. Berarti sekarang masih ada di PG Watu Tulis nggih Pak Iya, kemungkinannya? Kemungkinan masih ada. Nggih. Nggih pun Pak. Nggih, matur nuwun Pak. Kami.